Perkenalkan, nama saya Walanda Rentama. Kali ini saya akan membahas tentang penyakit tropis. Saya dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Manado, terlebih khusus peminatan epidemiologi, akan membahas sedikit tentang yang namanya penyakit tropis. Penyakit tropis adalah kelompok penyakit infeksi yang umumnya ditemukan di wilayah yang beriklim tropis dan subtropis seperti Indonesia, Asia Tenggara, Afrika, Amerika Latin, dan juga Kepulauan Pasifik. Penyakit-penyakit ini berkembang terutama di daerah yang memiliki suhu yang hangat, kelembapan yang tinggi, dan curah hujan yang besar, dan kondisi yang mendukung pertumbuhan terjadinya penyakit tropis dan berbagai mikroorganisme lainnya yang menyebabkan penyakit ini dapat terjadi. Apa sih itu DBD? DBD atau demam berdarah Dengue merupakan penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Penyakit ini banyak sekali ditemukan di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Indonesia merupakan salah satu negara yang beriklim tropis, dan di Indonesia juga sering menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat, terutama katanya pada musim hujan. DBD ditandai dengan gejala utama berupa demam tinggi mendadak, nyeri kepala, nyeri otot dan sendi, mual, muntah, ruam pada kulit, serta manifestasi pada pendarahan seperti mimisan, gusi berdarah, atau bintik-bintik merah pada kulit. Pada kasus berat, DBD dapat menyebabkan kebocoran plasma, penurunan jumlah trombosit, hingga kematian yang jika tidak segera ditangani. Penularan DBD tidak terjadi secara langsung dari manusia ke manusia, melainkan melalui perantara nyamuk yang menjadi vektor yang telah terinfeksi virus Dengue. Nyamuk ini biasanya menggigit pada pagi hingga sore hari dan lebih sering ditemukan di lingkungan rumah. Singkatnya, DBD adalah penyakit infeksi virus yang ditularkan oleh nyamuk dengan gejala khusus seperti demam tinggi dan perdarahan, serta berpotensi menyebabkan komplikasi serius jika tidak diobati dengan segera. Kasus kematian akibat penyakit DBD terus mengalami peningkatan memasuki April 2025. Menurut Kementerian Kesehatan RI mencatat hingga 13 April 2025 ada 38.740 kasus DBD dengan 182 kematian. Jumlah ini mengejutkan karena terjadi hanya dalam waktu kurang dari 4 bulan pertama tahun ini. Meski angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan periode tahun kemarin, yang dimana pada tahun 2024 Kemenkes menegaskan bahwa tren ini tetap berbahaya dan tidak boleh diabaikan. Pencegahan DBD fokus pada mengendalikan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang menjadi faktor utama penularan serta melindungi diri dari gigitan nyamuk tersebut. Berikut langkah-langkah yang efektif yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah menjaga kebersihan lingkungan dengan prinsip 3M+, menguras tempat penampungan, air mineral 2 kali seminggu untuk membasmi jentik nyamuk. Yang kedua, menutup rapat semua tempat penampungan air agar nyamuk tidak bisa bertelur. Dan yang ketiga, mendaur ulang atau mengubur barang bekas yang bisa menampung air dan menjadi sarang nyamuk. Teman-teman harus mengetahui loh bahwa nyamuk Aedes aegypti bisa bertelur lebih dari 10 telur dalam sekali bertelur. Plus penanaman tanaman pengusir nyamuk seperti lavender dan rutin membersihkan saluran air. Yang kedua, melindungi diri dari gigitan nyamuk. Contohnya seperti memasang kelambu di tempat tidur dan kasa pada tiap jendela serta pintu rumah untuk mencegah nyamuk masuk. Yang selanjutnya, menggunakan lotion anti nyamuk yang sudah bersertifikat BPOM saat beraktivitas di luar rumah atau saat sebelum mau tidur. Dan yang ketiga, memakai pakaian tertutup seperti baju lengan panjang dan celana panjang untuk mengurangi area kulit yang mungkin terbuka yang nantinya akan berpotensi menjadi tempat untuk nyamuk menggigit.
Dan yang ketiga, menyalakan AC atau kipas angin karena aliran udara dapat menghalangi nyamuk untuk mendekat. Selanjutnya, menjaga kebersihan diri dengan rutin mencuci tangan setelah beraktivitas di luar dan saat sebelum makan. Yang selanjutnya, membersihkan ruangan dan perabotan secara berkala untuk mengurangi tempat persembunyian nyamuk. Langkah yang terakhir atau langkah tambahan dengan melakukan fogging atau penyemprotan insektisida dilakukan secara massal untuk membunuh nyamuk dewasa dan jentiknya di lingkungan sekitar saat terjadi kasus DBD. Selanjutnya, konsumsilah makanan yang bergizi dengan tinggi vitamin C untuk meningkatkan daya tahan tubuh agar lebih tahan terhadap infeksi bakteri. Dan langkah yang seperti fogging itu dapat dilakukan setelah terjadi kasus DBD yang sangat luar biasa. Peran kesehatan masyarakat saat terjadi kasus DBD. Ketika terjadi kasus demam berdarah atau DBD, peran kesehatan masyarakat sangat penting dan beragam dalam upaya pencegahan dan penanggulangan wabah. Berikut saya akan sebutkan langkah-langkah peran kesehatan masyarakat terhadap terjadinya kasus DBD. Yang pertama, edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang cara pencegahan DBD seperti menghindari gigitan nyamuk dan melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan metode 3M+, yaitu menguras, menutup, dan mendaur ulang tempat penampungan. Selanjutnya, menggerakkan dan memobilisasi komunitas untuk aktif membersihkan lingkungan dari potensi sarang nyamuk. Yang kedua, yaitu melakukan surveillance dan pemantauan kasus, melakukan pengumpulan data dan pemantauan kasus DBD secara sistematis untuk mengetahui jumlah, sebaran, dan tren penyakit yang terjadi dalam suatu daerah. Yang selanjutnya, mengidentifikasi daerah-daerah yang rentan dan melakukan tindakan pencegahan yang tepat berdasarkan data yang diperoleh. Yang ketiga, yaitu pelayanan kesehatan dan tanggap darurat. Menyediakan layanan kesehatan yang memadai seperti posko kesehatan, serta memastikan ketersediaan obat-obatan dan fasilitas perawatan bagi pasien DBD. Koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan organisasi non-pemerintah, untuk respon cepat dan efektif dalam penanggulangan wabah. Yang keempat, pengorganisasian program pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Mengorganisir kegiatan PSN dan 3M+ secara terstruktur dan berkelanjutan di masyarakat. Melakukan advokasi kebijakan kesehatan kepada pemerintah agar mendukung program pencegahan DBD dengan sumber daya dan kebijakan yang memadai. Advokasi dan kolaborasi. Yang kelima, advokasi dan kolaborasi. Mendorong dukungan dari pemerintah dan pemangku kepentingan untuk keberlangsungan program pengendalian DBD. Mengajak partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian DBD melalui program seperti Satu Rumah Satu Jumantik atau 1R 1J. Secara keseluruhan, tenaga kesehatan masyarakat berperan sebagai edukator, penggerak komunitas, pengawas epidemiologi, penyedia layanan kesehatan, dan advokat kebijakan untuk mengendalikan dan mencegah penyebaran DBD secara efektif di masyarakat. Jadi teman-teman, kiranya video saya ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat.